kita menjadi pencetus karma baik orang berbuah daripada kita menjadi pencetus karma buruk orang berbuah. Ya, itu. Dan saya pikir dengan awal pikiran itu, dengan niat baik itu, hasilnya pasti akan baik. Semangat pagi Bro Edi. Ya, selamat pagi Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih kedatangannya. Kita mau diskusi dengan mereka-mereka ini seperti Anda, aktif sebagai Buddhis dan sebagai seorang rohaniawan, karena Bro Edi kan sebagai salah satu panitia dari MBDKI juga. Ya, benar. Boleh diperkenalkan sedikit ya mengenai Anda? Oh, begini. Ya, nama udah pasti kenal ya. Nama Edi ya. Tapi lengkapnya sih kalau nama sesuai dengan ini yang resminya Edi Cindaidi. Oke. Ya. Kalau saya sih dasarnya dari Aceh, provinsi Aceh. Wah, Aceh ya. Ya, Ini yang cuma hal yang biasanya jarang orang tahu bahwa di Aceh ada Buddhis. oh, banyak itu. Nanti kita bisa mungkin beberapa saat ke depan nanti bisa kita cerita sedikit ya. Ya, secara singkat aja, saya sih memang sebagai remaja di Aceh, menghabiskan masa remaja itu di Aceh. Habis itu sebagai aktivis Buddhis, dan setelah itu mencari peluang peluang untuk berkembang ya gitu ya. Jadi ya bergerak ke Jakarta. Sampai di Tangerang, lebih kurang di Tangerang aja. Di Tangerang saya udah stay cukup lama, mungkin sekitar ada 10 tahun lebih itu lah. Kerja di situ lah 10 tahun lebih, hampir 15 tahun lah berkecimpung di dunia pemasaran ya. Tadi itu sampai Tangerang berkecimpung di dunia pemasaran yang bergelut di jalanan gitu, warawiri gitu ya. Usaha lah pasti. Ya, makanya ya. Itulah barusan. Dan setelah membentuk ada keluarga sana sini segala macam, baru ya kemudian ada gejolak, itulah 4 corak duka gitu ya. Ya itulah makanya kita pahami nama juga hidup ya, ada pasang surutnya ya. 4 corak itu, ada kita bertemu dengan salah satu kondisi itu, ya kita harus menerima, siap dan menerimanya. Ya walaupun kita masih itu ya, begitu ketemu ya sudah, kita bisa memahami semua itu, kita bisa menerima itu, kita bisa mengatasi itu. Jadi kita harus menerima kondisi itu dulu. Ya, menerima, mengakui, dan baru kita bisa ngatasin masalahnya. Ya, kalau kita tidak menerima, ya kita tidak akan tuntas masalahnya kita kan? Ya. Ya itu mungkin kehidupan ini kan bukan berarti hanya sesuatu yang sifatnya derita, pasti juga ada bahagia. Iya, benar. Tapi kalau kita menyambung, biasa orang nih melihatnya ini banyak kan derita. Iya. Derita kita biasa banyak curhat. Kalau bahagia nggak ada yang mau curhat. Iya, benar. Bagaimana Bro Edi memaknai hal-hal yang kurang baik atau kurang enak diterima dalam proses yang berjalan? Kiat saya begini, ya. Begini, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi kita tidak tahu kan, karena kita perjalanan hidup, apa yang akan terjadi di depan kita tidak tahu. Ya. Tapi apa yang ada di depan mata kita saat ini ya harus kita atasin dan kita cari solusinya. Ya, bagaimana caranya? Kita harus terima dulu kondisi ini, menyadari dan menerima. Udah itu kita cari solusinya. Kalau kita terus berkutat dengan masalah kita ini, ya kita tidak akan selesai daripada sesi ini. Ya. Ya, jadi kita harus terima, kita pahamin dan kita atasin masalahnya. Jadi pada waktu itu sudah ada begini. Ya, kita berusaha untuk pergi mencari ada suatu kondisi sakit ya, kondisi sakit. Jadi kita harus mencari
penyembuhannya sesuai dengan kapasitas kita. Tapi setelah semua hal yang dilakukan ternyata tidak mampu untuk mengatasi masalah yang ada karena udah cenderung kritis gitu ya. Jadi ya harus kita terima kondisi itu dan kita menyerahkan kepada waktu aja. Jadi sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan masalahnya, kritisnya itu sudah tidak bisa dihadapi lagi, ya harus menerima kondisi itu dan kita harus membiarkannya untuk lewat itu ya. Ya, dengan kata lain tetap harus berusaha. Kita tetap harus berusaha karena kita harus let it go, kita harus membiarkannya berlalu dan kita masih punya sesi kehidupan kita setelah ini. Kita kan tidak bisa bertumpu pada saat itu aja. Ya, hanya berdiam. Hanya berdiam pada saat itu aja, kita harus berjalan terus. Ya kan ya. Kalau sekilas mengenai perjalanan Bu Edi yang pernah saya dengarkan, sudah pernah ditinggalkan oleh orang yang paling disayangi. Dan kemudian yang kedua ini bisa memotivasi aktivis yang lain, bisa memberikan bagian berharga dari Bu Edi kepada orang yang dicintai juga. Nah itu kisahnya sedikit boleh diungkap. Ya karena dari sesi pertama itu bisa saya katakan dengan kehidupan yang pertama sekali itulah ya, kehidupan berkeluarga itu yang pertama lah ya, yang sudah melewatin sesi itu awal sampai akhir, dan akhirnya kita setelah melewati sesi itu kita berjalan lagi memulai kehidupan itu dari nol lagi, dan kita berjalan lagi akhirnya menemuin karma kondisi yang mendukung kehidupan kita untuk lebih upgrade lagi kan, lebih baik lagi gitu ya. Kita terima, kita bisa mengaktualisasi ke kondisi yang lebih baik lagi, kita terima aja kan. Nah, sebagai buah dari hasil karya kita ya. Setelah itu tapi namanya juga kehidupan kita kan tidak ada yang tahu ke depan bagaimana. Rupanya kita ketemu dengan masalah yang sama lagi ya. Ya. Setelah dengan masalah yang sama, kita harus berpikir jeli lagi. Masalah ini datang hampirin lagi. Jadi apa yang kita bisa perbuat? Kita lihat kondisi daripada keluarga, kondisi daripada orang tua, kondisi daripada ini semua mendukung nggak? Ya kalau mendukung ya kita lakukan yang terbaik gitu aja. Jangan kita lewatkan lagi kesempatan ini. Kita lakukan yang terbaik untuk menyambung kembali kondisi harapan kehidupannya buat orang lain, buat yang menderita ini kan. Kalau tidak salah kan Bro Edi mendonorkan salah satu ginjalnya. Iya, lebih tepatnya begitu, karena begini, saya melihat kondisi yang lain sudah mendukung, sudah ada financial yang bisa mendukung, sudah ada tenaga medis yang tepat mendukung, dan sudah ada waktu yang tepat untuk mendukung, dan tinggal satu langkah lagi, belum ada satu calon untuk melengkapi untuk kondisi ini. Ya sudah, kita ambil tindakan untuk itu. Apakah pada saat itu ada keraguan dari Bro Edi? Kenapa? Wah, ini kan bagian tubuh saya yang cukup berharga. Kalau ini apakah ada kekhawatiran, waduh nanti saya tidak berfungsi normal sebagai manusia seutuhnya? Pernah terlintas? Ya, memang pernah terlintas secara sekilas kita sebagai manusia, kita sebagai seorang pribadi lah ya. Ya, tapi setelah kita konsultasi dengan para tim medis, secara menurut daripada saintis itu semua, berdasarkan data-data yang ada semua tuh dia bilang itu bisa dilakukan dan memang bisa, karena kita bilang itu apalagi bagi seorang laki-laki gitu ya, pria gitu, lebih besar
kemungkinannya untuk bertahan karena kita kan beda dengan kelompok perempuan itu ya, untuk apa namanya sirkulasi badannya itu, tubuhnya itu Ya, sebagai donor ginjal itu peluangnya lebih besar sebagai donor. dan lebih berhasil. Oke. Itu karena mereka itu kan beda apa namanya secara ini fisik, bukan secara fisik, secara inilah imun tubuh sistemnya gitu kan dengan perempuan gitu ya. Ya, ya. Karena kan sepertinya kan kalau sudah seperti ini, kalau kita balik secara tekstual, bro ini kan sudah melaksanakan satu bentuk dana. Karena justru bukan hanya sebatas tenaga atau materi, sesuatu yang di luar diri, tetapi yang dalam diri, seperti kita mendonorkan darah, donor mata, dan ini bahkan yang lebih, kalau secara tingkat ya mungkin donor ginjal salah satu yang cukup penting, karena tidak banyak justru pendonor ini kan. Ya, kalau perlu kecocokan kan? Ya, memang perlu kecocokan. Tapi dalam dunia sains saat ini, dengan teknologi yang ada saat ini, semua memang mesti ada kecocokan. Tapi kita mengerti golongan darah ada 4 jenis kan, O, A, B, AB kan. Jadi kebetulan saya adalah golongan darah O. Golongan darah O itu adalah golongan yang beruniversal. Jadi bisa apa namanya mensuplai ke semua golongan gitu ya. Jadi dia itu adalah ibarat alam gitu ya, memberi itu semua kepada yang ada dalam itu ya, dunia itu. Jadi ibaratnya itu kayak matahari ya, itu memberi sinar itu setiap hari ke bumi itu ya. Makanya kalau kata para tenaga medis itu dibilang itu cocok, walaupun memang mungkin di penerima itu agak ada apa namanya ini penolakan atau memang ada perlawanan, tapi itu bisa diatasin dengan tingkat-tingkat apa namanya suplemen dan obat-obat yang bisa diatasin itulah ya. Itu sudah jalan berapa lama? Sampai saat ini hampir sekitar ada 8 tahunan ya. 8 tahun. Berjalan bagus ya? Ya, berjalan bagus ya, berjalan bagus, dan lebih cenderung yang diperhatikan ada resipiennya. Resipiennya karena DNA resipien itu kadang bisa menolak gitu ya, bermasalah gitu ya. Tapi 8 tahun ini resipien so far so good ya? So far so good aja. Tapi memang banyak sekali apa namanya terabas-terabas kendala yang harus dihadapin. Karena timbulnya resisten. Tapi ya harus kita itulah lewatin aja masa-masa itu dengan semua keyakinan yang ada lah gitulah. Keyakinan yang seperti apa nih Bro Edi? Wah, itu mengomongkan masalah keyakinan itu kita harus yakin terutama pada diri kita sendiri dulu lah. Seperti apa? Kalau kita sendiri tidak yakin dengan diri sendiri, siapa yang bisa harap kita yakinkan lagi? Bahwa kita harus siap dari sekarang seperti yang tertulis dalam Sutta atau Dhammapada, diri sendiri kita adalah pelindung diri kita sendiri ya. Jadi apapun yang terjadi harus kita yang hadapin. Jadi diri kita juga menjadi pulau bagi diri kita sendiri kan, perlindungan diri kita sendiri. Jadi dari kata-kata motivasi itu, kata-kata dalam Dhammapada itu memicu suatu apa namanya motivasi kepada diri saya sendiri. Jika saya tidak yakin pada diri saya sendiri, siapa yang bisa meyakinin saya? Jadi ya apapun masalahnya, walaupun kita masih ragu-ragu, tapi kita harus bertindak, kita yakin dan kita bisa. Makanya pikiran kita harus dipositifkan, pikiran kita harus diarahkan ke arah yang benar, karena pikiran kita itu ada pelopor kan. Dan kita memikir hal yang yakin kita akan bisa kuat dan kita bisa sukses gitu. Jadi dari itu barusan saya yakin. Memang dari sisi kiri kanan itu banyak sekali kontroversi ya, banyak sekali yang
menentang, kurang baik. ada yang karena kita kan bukan hidup sendiri, kita hidup dalam berkeluarga, kita punya saudara, kita punya segala macam kan, rekanan, handektoran, semua juga setelah mendengar itu kan tidak setuju dengan tindakan itu. Tapi itu kembali kepada kita sendiri, karena kita sebagai seorang pendamping seorang suami bagi seorang istri, kita sebagai seorang penjaga ya buat keluarga kita ini. Jadi apa yang mampu kita berikan terbaik ya kita berikan. Lagian dalam salah satu ayat Dhammapada itu saya membaca arti tubuh ini, karena sebentar lagi tubuh ini akan terbujur kaku. Jadi selagi dalam masa hidup yang singkat ini, apa yang bisa kita lakukan dengan tubuh kita ini, apa yang bisa kita lakukan terbaik dengan tubuh kita ini, ya lakukan aja. Jadi karena setelah masa yang berlalu itu nanti tubuh kita terbujur kaku, apa yang bisa kita lakukan? Jadi selagi masih ada kesempatan untuk melakukan itu, ya lakukan aja. Masalahnya nanti efek daripada setelah kita melakukan itu hal-hal apa itu, ya tidak ada yang bisa menjamin kita sehat atau enggak. Tapi kalau kita menilik kembali daripada rekor medis kita sebelumnya itu, kita tidak ada masalah kesehatan ke depannya, kita yakin kita tidak akan ada masalah itu. Dan sejauh ini setelah berjalan sekian lama, 8 nggak ada masalah ya. Kita juga tetap memantau kondisi kesehatan kita, ibaratnya kita tetap konsultasi ke tenaga medis, kita tetap cek ke lab, itu hasil kita mesti itu lagi pelajarin hasil secara biologis, laporan-laporan labnya ya nggak gitu masalah gitu kan ya. Sampai sejauh ini semuanya baik-baik, berjalan baik aja lah ya. Tapi nantinya akan menjadi hambatan nggak untuk Bro Edi ketika berpikir, saya sebagai seorang yang berginjal hanya satu, artinya ini saya sudah lakukan perbuatan baik yang cukup tinggi nih, dan sehingga yang lainnya ya udahlah biasa aja lah, saya nggak perlu forsir istilahnya untuk berbuat baik lagi. Kalau ada yang bisa berpikir seperti itu, bagaimana menurut Bro Edi? Itu tergantung daripada konsep pemikiran masing-masing aja lah ya. Itu karena kita namanya bekerja untuk sosial, namanya kita aksi sosial kita atau gimana, itu tergantung daripada panggilan daripada jiwa atau bagaimana ya. Kalau menurut saya sih, apa yang mampu kita berikan, apa yang mampu kita lakukan demi untuk memperbaiki kondisi seseorang atau kondisi itu, yang bisa membawa kebahagiaan, perubahan kepada kebahagiaan atau suatu memberikan dampak yang lebih positif, yang lebih perubahan yang lebih baik, itu adalah suatu hal yang mulia gitu ya. Jadi kita menyanyiakan walaupun ada mungkin secara fisik kita ada keterbatasan. Iya, memang kita punya keterbatasan, tapi kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi prinsip idiom saya ada, ibaratnya kita banyak sekali melihat para aktivis yang lain, baik yang tingkat dunia atau tingkat yang lokal segala macam, itu mereka yang melakukan suatu kebaikan demi untuk membahagiakan orang, lebih cenderungnya ada kita menjadi pencetus karma baik orang berbuah gitu ya. Mengapa kita mau memilih gitu di antara dua pilihan itu, kan lebih baik kita menjadi pencetus karma baik orang berbuah daripada kita menjadi pencetus karma buruk orang berbuah ya. Itu, dan saya pikir dengan awal pikiran itu, dengan niat baik itu, hasilnya pasti akan baik. Dan itu pasti energinya itu akan bersirkulasi ke alam ini, pasti akan membawa dampak yang lebih baik gitu ya.
The law of attraction. Ya, the law of attraction. Karena hidup kita ini kan energi, gitu kan? Iya. Nah, sebagai seorang aktivis Buddhis dan sebagai seorang rohaniawan Buddhis, ada pesan-pesan seperti apa untuk mereka yang akan menjalani keluarga, kehidupan sebagai rumah tangga, dan yang sudah sebagai berumah tangga? Kan tentunya dengan banyaknya proses kehidupan, Edi mungkin bisa memberikan masukan kepada mereka bahwa apa yang dialami mungkin belum sebesar yang Edi yang sudah pernah hadapi. Ya, saya pesannya nggak bisa terlampau apa ya, karena apa yang kita jalani ini, jalan hidup kita itu dengan masalah kita itu semua berbeda-beda gitu ya. Nah, makanya paling yang bisa saya katakan itu ya, pertama ya kita harus yakin pada diri kita sendiri dulu. Keyakinan itu bermula dari diri sendiri. Sudah yakin dengan diri sendiri, barusan kita harus punya keyakinan kepada Dhamma. Dhamma ini kepada Triratana ya. Yakin pada diri dan yakin pada Triratana, dan dengan mengacu pada itu 8 jalan mulia itu, barusan itu sebagai pedoman hidup kita aja. Jadi apapun yang kita kerjakan itu berdasarkan pada itu, ujung-ujungnya pasti akan menuju kepada hasil yang baik. Dan kalau itu istilah pada orang lain itu, kita harus lebih banyak beraksi daripada banyak ambil tindakan. Kita harus berani ambil tindakan ya. Kalau kamu tidak berani ambil tindakan, kamu akan menjadi korban. Ya, sekarang kamu pilih, kamu mau jadi pelopor atau mau jadi korban. Gitu aja. Itu yang jadi prinsip hidup saya. Nah, kamu mau jadi korban kehidupan atau mau jadi pelopor kehidupan? Kalau kamu tidak sanggup menjadi matahari, paling kamu bisa menjadi lilin aja untuk menulis itu. Yang penting mengambil satu peran. Mengambil satu peran. Jangan pasif dan jangan diam aja dalam kehidupan. Karena kehidupan itu adalah berbagi. Dan apapun yang bisa kamu lakukan sesuai dengan kemampuan dan posisi kamu lakukan yang terbaik gitu kan. Walaupun di manapun apapun itu, dan lakukan saja tanpa memikirkan akan ujungnya akan bagaimana. Yang penting kita hadapi apa yang sekarang sedang dilakukan. Karena prinsip itu kita hidup di saat ini kan. Apa yang ada di saat ini, apa yang ada di hadapan kita, kita harus tindakin. Bagaimana kita atasin masalahnya kan ya? Karena masa lalu kan hanya sejarah. Masa lalu hanya sejarah, dan masa depan juga belum sampai. Jadi apa yang ada saat ini ya kita harus tindakin aja dulu. Ya, sepakat kan? Sesuai. Ya, karena udah diomongkan. Iya. Supaya kita bisa present moment. Iya. Hidup pada saat ini, makanya itu apa yang ada kita harus hadapin aja loh. Hadapin, terima, laku, tindakin gitu kan. Itu aja kan. Baik. Boleh, Brady. Terima kasih kehadirannya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas hal yang lain, karena kalau sekarang kan kita lebih membahas motivasi Brady bisa sampai melewati proses kehidupan keluarga hingga sampai saat ini, dan kemudian hal-hal yang baik sebagai seorang aktivis dan rohaniawan ketika menghadapi proses tersebut, motivasi ataupun kemampuan apa yang diperlukan. Kalau di sini keyakinan kepada diri sendiri, keyakinan kepada Tiratana, kemudian berusaha mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Karena tadi kan jalan utama progres 8 ini sempat sebutkan kan? Ini yang tentu akan menjadi satu, bukan hanya sebatas teori, tapi ini memang patut kita praktekkan, terutama dalam menghadapi kehidupan ini yang kalau tadi Brody berkali-kali saya boleh highlight banyak ketidakpastian. Ya, karena satu lagi mungkin quotes yang cukup baik kita ulang sekali lagi, masa lalu adalah histori sejarah, masa depan itu misteri, hidup yang saat ini. Makanya.
Baik, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yuk.